Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Pertama-tama perkenalkan nama saya Bambang Sugiarto. Saya dari kelas MB 502. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan ujian akhir semester mata kuliah Hukum Bisnis. Nah, topik yang akan saya bawakan adalah masalah hak ya kekayaan intelektual dalam bisnis. Pendahuluan HKI mencakup hak eksklusif atas karya intelektual seperti hak cipta, paten, merek, dagang, dan desain industri. HKI penting untuk melindungi inovasi, kreativitas, dan investasi perusahaan. Nah, prinsip dan regulasi hukum bisnis di Indonesia, Undang-Undang Cipta Kerja, UU Nomor 11 Tahun 2020, Undang-Undang Hak Cipta, UU Nomor 28 Tahun 2014, Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis UU Nomor 20 2016, Undang-Undang Perlindungan Konsumen UU Nomor 8 Tahun 1999, Undang-Undang Persaingan Usaha UU Nomor 5 Tahun 1999. Dampak isu hukum terhadap dunia, usaha, dan masyarakat. Di sini akan saya jelaskan untuk kasus royalti Ari Bias vs Agnes Mo, di mana poinnya di sini adalah risiko hukum dan denda bagi bisnis, kehilangan reputasi dan biaya tambahan, kesadaran konsumen terhadap HKI meningkat, mendorong inovasi di berbagai sektor. Solusi dan rekomendasi, pemerintah sosialisasi dan penegakan hukum pelaku usaha, kepatuhan terhadap regulasi HKI, masyarakat menghindari produk ilegal dan produk mendukung karya asli. Nah, berikut adalah salah satu kasus royalti Ari Bias vs Agnes Mo. Tinjauan dari hukum bisnis kekayaan intelektual. Latar belakang kasus, perselisihan terkait royalti lagu Bilang Saja. Ari Bias mengklaim tidak menerima hak royalti sesuai kesepakatan, sedangkan Agnes Mo sebagai penyanyi utama dari lagu tersebut, perdebatan mengenai kepemilikan dan hak atas royalti. Kronologi kasus, lagu Bilang Saja dirilis dan dinyanyikan oleh Agnes Mo, sedangkan Ari Bias mengklaim hak atas royalti lagu tersebut. Nah, muncullah konflik di ruang publik mengenai perjanjian royalti. Nah, pembahasan di media dan akhirnya dibawa ke ranah hukum. Nah, analis hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta, hak, hak pencipta dan hak terkait dalam industri musik. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang pengelolaan royalti. Pentingnya perjanjian tertulis dalam pembagian hak ekonomi. Implikasi kasus, kesadaran hukum bagi pencipta dan penyanyi, perlunya transparansi dalam sistem pembagian royalti, dampak terhadap industri, musik, dan pengelolaan hak cipta, peran lembaga manajemen kolektif atau LMK dalam pendistribusian royalti. Kesimpulan, kasus ini menunjukkan pentingnya perjanjian yang jelas. Regulasi harus ditegakkan untuk melindungi hak pencipta, perlunya peningkatan kesadaran mengenai hak cipta di industri musik. Harapan untuk sistem royalti yang lebih adil dan transparan. Baik, demikian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Saya Ari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.